Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rizka Indah Nugraheni, NIM 208211051 dari Prodi Teknologi Informasi Universitas Amikom Yogyakarta tahun angkatan 2020. Kali ini saya akan membahas tentang minat belajar siswa yang semakin menurun di masa pandemi. Topik tentang rendahnya minat belajar siswa sebenarnya telah dibahas di beberapa web yang linknya sudah saya lampirkan. Urgensinya adalah minimnya minat belajar yang bertambah parah selama belajar online. Maka dari itu, saya melakukan survei untuk mencari penyebab utama rendahnya minat belajar. Di antaranya, yang pertama cara penyampaian materi atau pengajaran yang tidak sesuai, yang kedua tugas yang menumpuk, yang ketiga tidak minat belajar, yang keempat belum punya tujuan yang jelas ke depannya. Di dalam survei tersebut, saya mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah mereka suka belajar? Dan 63,6% orang yang mengisi survei saya menjawab tidak, dan hanya 36,4% menjawab iya. Lalu saya bertanya, apa alasan mereka malas atau tidak suka belajar? 58,5% menjawab cara penyampaian materi atau pengajaran yang tidak sesuai, 32% menjawab tugas yang menumpuk menjadi alasan mereka tidak suka belajar, 5,7% menjawab bahwa mereka memang tidak minat belajar, dan 3,8% malas belajar karena belum punya tujuan yang jelas ke depannya. Ketika saya memberikan pertanyaan apa yang dirasakan saat belajar, 60% merasa biasa saja, 26% merasa bosan, 16,6% merasa senang, dan 7,4% merasa tertekan saat belajar. Lalu saya bertanya, apa yang dilakukan saat pelajaran berlangsung? 54% memperhatikan pelajaran, 13,2% mencatat, 11,3% bermain HP, 9,4% tidur, 7,5% mendiskusikan pelajaran, dan 3,8% ngobrol atau bergosip. Ada hampir 70% yang memperhatikan pelajaran dan mencatat. Padahal 60% lebih mengaku tidak suka belajar. Kenapa? Ternyata mereka masih memiliki motivasi untuk belajar. 44,4% belajar demi orang tua, 35,2% belajar demi cita-cita, 14,8% belajar demi nilai bagus, dan hanya 1,2% yang belajar karena belajar itu menyenangkan. Lalu saya bertanya mana yang lebih mereka sukai, belajar online atau offline? 81,4% lebih suka belajar offline dan hanya 18,6% yang suka belajar online. Ternyata 85,7% dari mereka mengalami kesulitan belajar online. 72,2% merasa kurangnya bimbingan dari pengajar saat belajar online, 16,7% memiliki internet yang tidak lancar, 5,6% kurang bimbingan dan dukungan dari orang tua, dan 1,9% tidak memiliki handphone atau laptop yang memadai. Dan ketika saya tanya, apakah mereka belajar di luar jam pelajaran? 57% tidak belajar di luar jam pelajaran. Maka mengerti atau tidaknya mereka pada suatu pelajaran hanya bergantung pada pelajaran yang mereka ikuti saat jam pelajaran. Oleh karena itu, saya memiliki solusi berupa game atau animasi, yaitu saya membuat sebuah media yang dapat menyesuaikan dengan minat dan cara belajar masing-masing individu, yang dimana media ini dibuat agar dapat digunakan di sela-sela rutinitas kegiatan. Media ini bisa digunakan sebagai media berbagi materi dan terdapat latihan-latihan tiap materinya. Kemudian akan ada rapot untuk melihat progres belajar. Di aplikasi itu juga memberikan poin tiap menyelesaikan latihan untuk memotivasi pengguna aplikasi. Dan terdapat fitur untuk bertanya tentang soal yang tidak dimengerti kepada user lain. User bertanya dengan membayar menggunakan poin yang telah dikumpulkan dan user yang menjawab akan memperoleh poin tersebut. Selain itu juga terdapat musik agar pelajar bisa rileks dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan belajar. Saya mengambil referensi dari beberapa aplikasi. Yang pertama adalah Brainly. Kelebihannya bisa tanya jawab antar user dan pertanyaan yang sudah dijawab bisa dibaca oleh user lain.
Tapi kekurangannya, user yang mau bertanya harus memiliki poin, dan poin didapatkan dari membeli atau menjawab pertanyaan. Poin yang didapat dari menjawab pertanyaan hanya sedikit, hanya setengah dari poin untuk membayar jika kita ingin bertanya. Peluangnya adalah saya bisa membuat aplikasi yang dapat melakukan tanya jawab tanpa harus membeli poin, dan sesama user bisa berbagi materi video pembelajaran yang sudah mereka buat. Yang kedua adalah ruang guru. Kelebihannya itu di sana itu ada banyak kumpulan video, materi, dan soal yang lengkap, interaktif, dan menarik. Tapi kekurangannya, kita itu harus berlangganan 1 tahun dan hanya bisa membuka satu kelas yang kita pilih saja. Maka peluangnya adalah saya bisa membuat aplikasi dengan fitur gratis yang lengkap dengan kumpulan video, materi, dan soal untuk belajar. Yang ketiga adalah Zenius. Keuntungannya itu banyak soal dan materi yang bisa diakses oleh non-user. Tapi kekurangannya, akses gratis tersebut hanya bisa diakses lewat mobile. Tampilan pembahasannya juga terlalu simpel dan kurang menarik untuk anak-anak. Maka peluangnya adalah fitur lengkap dan tampilan yang menarik untuk semua jenjang pendidikan yang dapat diakses di web atau aplikasi. Yang keempat adalah studi musik. Bisa mendengarkan musik online atau offline, mempercepat atau memperlambat tempo. Tapi kekurangannya itu hanya bisa dalam bahasa Inggris dan tidak bisa memasukkan lagu sendiri. Maka peluangnya adalah fitur musik untuk menemani belajar bisa memasukkan lagu ke dalam aplikasi tersebut. Ini adalah contoh tampilan dari Brainly. Di sini kita bisa menambah pertanyaan kita, atau jika kita mau mencari siapa tahu ada pertanyaan yang sudah ada. Dan kita bisa menjawab pertanyaan, kita bisa memilih kita akan menjawab pertanyaan yang mana di sini, dan kita akan mendapatkan poin dari setiap pertanyaan yang sudah kita jawab. Dan yang kedua ini adalah ruang guru. Di atas ini kita bisa memilih kelas apa yang akan kita lihat pelajarannya. Dan di sini adalah pelajarannya, ini bank soal. Dan di sini juga ada jadwal belajar dan beberapa fitur lainnya yang tidak bisa saya tampilkan. Dan ini adalah contoh materinya, sangat colorful ya. Yang ketiga ini adalah tampilan dari Zenius. Ini saya mengambil materi kelas 4 dan hanya ada 3 mata pelajaran. Saya buka yang matematika, di sini ada bab, topik, dan soalnya. Ini ada video pembelajarannya dan ini semua bisa ditampilkan secara gratis ya guys. Dan ini adalah referensi yang terakhir, yaitu study music. Di sini kita bisa mendengarkan musik secara online ataupun offline dengan berbagai pilihan musik sesuai kebutuhan kita. Ide yang saya usulkan adalah aplikasi yang akan saya beri nama Kelasku. Kelasku ini adalah sebuah aplikasi atau game yang dapat membantu meningkatkan minat belajar dengan fitur utama video pembelajaran dan resume per materi dengan tampilan yang tidak membosankan dan fitur berbagi materinya. Adapun beberapa fitur aplikasi lainnya yaitu dapat melakukan tanya jawab tanpa harus membeli poin, sesama user bisa membuat grup belajar atau berbagi materi dan video pembelajaran yang mereka buat, kumpulan video, materi, dan bank soal untuk belajar yang dapat diakses gratis, fitur lengkap dan tampilan yang menarik untuk semua jenjang pendidikan yang dapat diakses di web ataupun aplikasi, dan fitur musik untuk menemani belajar agar lebih rileks. Kemudian saya melakukan survei fitur apa saja yang paling dibutuhkan dari kelima fitur tersebut. Hasil survei menyatakan bahwa fitur yang paling dibutuhkan adalah kumpulan video pembelajaran, materi, dan bank soal gratis dengan persentase 30,8%, musik untuk menemani belajar agar lebih rileks dengan persentase 21,9%, bisa membuat grup belajar, berbagi materi, dan video pembelajaran sesama user dengan persentase 17,4%, fitur yang lengkap dan tampilan yang menarik dengan persentase 16,1%, dan dapat melakukan tanya jawab dengan user lain tanpa harus membeli poin dengan persentase 13,8%. Sekian dari video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.